Nengok orang tuh nak, coba tengok. Apa ini tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang pemanasan global yang berjudul Dampak Pembuangan Sampah di Sungai yang Dapat Mengakibatkan Banjir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Julita dan rekan-rekan saya. Nama saya Des Selviana. Saya Nina Jalisma. Saya Nopar Nasko. Sampah adalah barang yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi atau tidak diinginkan lagi. Sampah juga memiliki jenis-jenis seperti sampah industri, sampah konsumsi, sampah radioaktif atau nuklir, sampah yang berasal dari manusia, dan sampah pertambangan. Jenis-jenis sampah juga ada yang berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ialah sampah yang mudah membusuk dan terurai, sehingga sampah ini bisa dijadikan sebagai kompos, misalnya sisa makanan, daun-daunan, dan sayur-sayuran. Sampah anorganik ialah sampah yang sulit membusuk atau tidak terurai, misalnya botol plastik, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Sampah berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu sampah padat dan yang kedua yaitu sampah cair. Sampah padat adalah material yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi, misalnya botol plastik, kaleng bekas, pecahan gelas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sampah cair. Sampah cair adalah limbah cair yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi, misalnya sampah cair dari toilet. Penanganan sampah yang kurang baik akan berdampak buruk bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain itu, sampah akan berpotensi mengakibatkan atau menimbulkan penyakit bagi warga yang ada di sekitarnya. Seperti yang pertama yaitu penyakit diare, tifus, dan korea. Yang kedua yaitu penyakit cacingan, dan yang ketiga yaitu penyakit jamur. Seringkali, sampah yang menumpuk di sungai mengakibatkan aliran air tidak lancar, sehingga berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, limbah cair yang mengalir di sungai dapat menimbulkan bau tidak sedap bagi masyarakat di sekitar. Apa sih alasan orang yang sering membuang sampah sembarangan? Apakah ini, apakah ini, tak Pak. Apapun alasannya, membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang tak terpuji, yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.
tentang sampah, bicara juga tentang permasalahannya. Masalah sampah di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah, dan juga kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah yang akan berdampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area sampah tersebut. Dampak tersebut akan berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan ada di sekitar desa Payambi ini, atau lingkungan yang ada di sekitar sungai dari desa Payambi ini. Permasalahan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan bisa juga terjadi di kabupaten dan desa-desa. Nah, sekarang saya berada di Desa Payambi, tepatnya di Kecamatan Lebong Utara. Saya sekarang berada di salah satu jembatan yang berada di Desa Payambi. Bisa kita lihat tumpukan sampah di sini sangat banyak, sepertinya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tumpukan sampah di sekitar sungai ini. Masyarakat di sekitar sungai ini sepertinya kurang memperhatikan terhadap sampah yang menumpuk di sekitar sungai. Mereka tidak tahu apa sih dampak yang besar. Bisa kita lihat di sini sangat banyak, yaitu sampah anorganik yang sangat sulit untuk membusuk, sehingga tidak mungkin kita bayangkan sampah akan menumpuk di pinggiran sungai. Yaitu sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng minuman yang sulit membusuk. Permisi Bu, saya ingin bertanya seputar sampah yang menumpuk di sungai. Apa pendapat Ibu mengenai sampah yang menumpuk di sungai tersebut? Masyarakat banyak resah, kotoran menumpuk, banjir kalau sampah itu tuh masuk tuh. Kalau banyak sampah masuk, banjir sini masuk sampah sini. Apakah masyarakat di sekitar sungai ini sering membuang sampah di sungai, atau warga lain dari dusun lain membuang sampah di sungai? Warga lain, dusun lain, ya, buangnya pakai mobil, pakai jembatan, lempar dari mobil, lempar dari air. Lu nengok di jembatan, banyak nih yang sampah pakai karung, hapus karung. Solusi bagi masyarakat atau masyarakat memiliki solusi tersendiri untuk mengatasi sampah tersebut. Apakah dari pemerintah sendiri tidak ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah yang ada di sekitar sungai tersebut? Tidak ada. Dan juga apakah tidak ada tempat pembuangan sampah di sekitar sungai ini? Tidak ada. Minta kotak sampah pun tidak ada lagi. Terima kasih Bu ya. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai salah satu kades di Desa Payambi, yaitu tentang dampak pembuangan sampah di sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Sebelumnya kami minta waktu sedikit untuk mewawancarai Bapak mengenai sampah yang ada di sekitar sungai Desa Payambi. Kami mohon waktunya, Bapak. Apa pendapat Bapak tentang sampah yang ada di sungai Desa Payambi itu? Menurut Bapak sebagai kepala desa di Desa Payambi ini, itu sangat mengganggu kebersihan daerah kami, yang mana sampah itu kebanyakan sampah dari hulunya, ya. Dari kami desa sendiri tidak menutup kemungkinan masih banyak sebagian warga yang membuang sampah di situ. Jadi tanggapan Bapak masalah sampah itu sangat mengganggu bagi kami warga Desa Payambi. Baiklah, yang kedua, bagaimana upaya masyarakat di sekitar sungai tersebut mengenai permasalahan sampah yang ada di sekitar sungai tersebut? Apakah mereka ingin ada solusi untuk menangani sampah tersebut, atau bagaimana? Sebenarnya yang tadi Adik tanyakan, ya, karena Adik juga sedang belajar, bukan upaya masyarakat, upaya karena Adik itu kan mewawancari Pak Kades. Jadi pertanyaan itu bagaimana upaya Pak Kades menanggapi masalah sampah. Jadi Pak Kades menanggapi masalah sampah itu, dan solusinya ialah mengajak masyarakat itu sering mensosialisasikan sangat pentingnya kebersihan lingkungan terutamanya, dan khususnya kebersihan sungai yang ada di Desa Payambi ini. Jadi kami mohon
jangan juga kepala desa sendiri, karena kalau memang adik-adik nanti menurut tugasnya, sama-sama adik-adik ke desa, sama-sama kita bimbing dari generasi mudanya dulu untuk patuh dan taat masalah sampah, karena sampah sedikit membuat pupuk, kalau banyak menjadi penyakit. Nah, itulah solusinya. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana upaya pemerintah untuk menangani atau solusi menangani sampah tersebut? Ya, terima kasih, itu pertanyaan yang bagus dari adik-adik kita, yang mana kami dari pemerintahan desa, BPD, dan perangkat agamanya mulai mengadakan pendekatan-pendekatan melalui kadus dan melalui Karang Taruna untuk sama-sama memikirkan desa Payambi ini bersih, karena desa Payambi ini mempunyai moto Payambi beradat, yang mana panjangan dari beradat itu adalah bersih, aman, damai, dan tentram. Itu visi misi saya sebagai kepala desa pendatang di Kabupaten Lebong ini. Jadi solusinya itulah yang dapat kami sampaikan dulu pada adik-adik. Kami akan mengadakan pendekatan-pendekatan, memberi wawasan, memberi masukan-masukan. Kembali lagi ke awal tadi, pentingnya kebersihan. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang Bapak berikan pada kami. Kami juga terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak ajukan kepada kami. Jadi gitu juga dari saya sebelum adik-adik meninggalkan sini. Itulah tolong juga, karena adik-adik dan generasi muda, generasi penerus bangsa ini, sesuatu saat nanti ada ditugaskan di desa-desa untuk mencari lagi, tolong masukkan bagi guru pembimbing kalian IPA khususnya, laksanakanlah tugas kerja sekolah itu ke masyarakatnya. Jadi jangan ke kepala desanya ya, karena kalau kepala desa punya cuma pintar bicara, masyarakat kurang mendukung. Itulah memang kerja berat Bapak sebagai kepala desa pendatang, ingin berupaya memang sebaik mungkin. Jadi atas kekurangan dan ketidaksopanan, atas kedatangan adik-adik yang saya terima, mungkin ngomong kita kurang berkenan, ada suara dialeknya agak besar karena kita dari daerah yang berbeda. Bapak sebagai kepala desa mohon maaf. Itu aja, terima kasih karena Bapak juga ada tugas panggilan dari atasan ke Bupati. Jadi Bapak mohon maaf kalau bisa tidak menyangasi sebenarnya. Sudah. Terima kasih atas waktunya, Pak. Siap. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa Like, comment, and subscribe.